Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala atas izin nikmat karunia-Nya kita malam ini kembali dapat bertemu, melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita masuk kepada makruhatus shaum. Dan mari kita bacakan sepaling Al-Fatihah untuk diri kita supaya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat, kekuatan, bantuannya untuk kita bisa selalu mengingatinya dan beribadah dengan baik. Kita hadiahkan juga kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, teristimewa kepada penulis kitab ini. Ila hadhihi niyatina al-Fatihah. Baik, makruhatus shaumi. Perkara-perkara yang dimakruhkan saat berpuasa, hal-hal yang makruh. Tamaniyatun, itu ada 8. Tamaniyah, 8. Tamaniyatun, 8. Satu, al-alku. Apa itu al-alku? Ai madghuhu, mengkulum sesuatu, biduni, tanpa, ayyam fasila minhu, tanpa bahwa ia berpisah darinya. Syai'un, ya, sesuatu, tanpa sesuatu berpisah darinya. Al-alku madghuhu, mengkulum, ya, tanpa berpisah darinya sesuatu itu, ilal jaufi, sehingga sampai masuk ke jauf, ke rongga, ke jauf, ke rongga badan, ke mulut, ke dalam tubuh, jauf. Wa illa, jika tidak, soro muftiran, jadilah ia muftiran, membatalkan puasa. Jadilah puasanya batal. Ada kita mengkulum sesuatu, bukan menelan, ya, memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kita kulum-kulum seperti ada benang kulum. Ini jari jari macam mana dia terpisah? Mungkin ada pula terpisah nanti ini. Kita duit koin malah.
Sisa makan ada kulum-kulumnya. Tidak. Begini. Oh iya. Kita mengulum suatu benda semacam tusuk gigi, ya kan? Ini makruh ya, menelannya biduni ayyam fasila minhu syai'un. Tapi yang kita kulum tadi, bukan telan, yang kita kulum tadi, yang kita masukkan ke dalam mulut, tidak terpisah dari yang kita kulum tuh, tapi tak terpisah sehingga bisa masuk ke dalam mulut. Tak terpisah dia. Tak terkupek. Tak terpatah. Berarti Utuh. bendanya itu utuh. Bendanya utuh. Tidak berbentuk serbukan, Iya. Kalau bonbon kita kulum, berkurang. nanti dia akan terpisah. Bisa rasanya, bisa apanya, sehingga masuk ilal jauf. Ya, sehingga masuk ke dalam jauf kita, kepada rongga tubuh kita. Berarti yang tak terpisah tadi bendanya maling. Bendanya, syai'nya yang kita kulum tadi. Wa illa, jika terpisah, jika tidak, maksudnya tidak terpisah, jika terpisah, soro muftiran, batallah puasanya, jadilah ia membatalkan. Mengulum tadi bisa menjadi membatalkan. Ada orang ngulum plastik, mengunyah, apa namanya, memasukkan ke dalam mulut, entah apalah, kebiasaan. Iya kan? Nah, itu hal yang makruh dilakukan. Apalah biasa yang sering itu, Ustaz? Yang biasa dikulum-kulum orang. Itu apa namanya? Apa namanya, pipet tuh. Pipet. Nah, ada orang yang biasa begitu ya kan. Plastik. Ya. Jadi kalau kita lagi puasa, janganlah memasukkan sesuatu ke mulut sekalipun tak tetolan. Kalau tetolan batal. Kalau tak tetolan makruh. Kunyah yo begitu digesek-gesek. Iya kan? Pasta gigi termasuk kan? Pasta gigi kan dia bisa terpisah. Bisa masuk ke dalam, bercampur dengan air liur itu tetolan. Kalau yang namanya masuk ke dalam tubuh bisa membatalkan. Merasuk makanan balik. Nah, itu nanti yang lain. Ini masuk yang kedua. Makruh, perkara yang dimakruh yang kedua adalah dzauqut ta'ami, merasai makanan. Biduni hajatin, tanpa ada keperluan, tanpa ada hajat. Ya. Tak perlu dirasanya lah makanan. Ma'a adami wusuli syai'in, tanpa sampainya sesuatu yang dia rasakan tadi ilal jaufi, kepada jaufnya, kepada rongga tubuhnya. Wa amma lihajatin, adapun karena satu keperluan, satu kebutuhan, bila ada hajat, fala yukrahu, maka tidaklah dimakruhkan ia akannya. Ada ibu oma-oma masak gulai, ini udah asin atau bolu, ini apa rasanya? Nah, jadi kalau dirasakan saja hanya untuk karena ada kebutuhan supaya nanti ada tamu yang ondak di apa, supaya jangan nanti tamu itu merasa menikmati makanan hambar, itu kan berarti ada kebutuhan, maka tidak dimakruhkan. Tapi catatan tak ada yang masuk ke dalam tubuh. Tetap kalau masuk, jadi makanya begitu rasa langsung muntahkan. Langsung dibuang. Yang penting terasa dia apa yang kita butuhkan sekarang. Manis, asin, pedas. Seperti itu. Dzauqut ta'ami,
merasai makanan. Yang ketiga, perkara yang makruh al-ihtijamu, berbekam. Jadi berbekam dalam bulan Ramadan itu perkara yang dimakruhkan. Wa huwa ikhrajud dami, yaitu mengeluarkan darah. Apa saya? Jadi bekam itu kan mengeluarkan darah ya. Ada enggak pengobatan yang lain yang mengeluarkan darah selain bekam? Jungkit lah. Kayak dulu saya. Jungkit. Iya. Pakai daun putih. Kuning kepala. Pokoknya asal mengeluarkan darah dari tubuh itu hukumnya Donor darah Malik. Hah? Donor darah. Ya. Tes apa? Cek gula. Keluar darah juga. Fayukrahu, maka dia dimakruhkan khurujam minal khilafi, karena keluar dari perbedaan pendapat. Kenapa dimakruhkan? Karena ada yang mengharamkan bobokam. Ada pendapat yang mengharamkan bobokam. Jadi ada pendapat boleh, ada pendapat haram. Karena ada yang mengharamkan bolehnya tadi, maka diambil jalan tengah-tengah. Itu menjadi makruh. Tak mempengaruhi tertarik tadi. Tidak. Wali annahu, kenapa dimakruhkan? Karena bahwasanya ia yurithud do'fa, karena dia dapat mewarisi kelemahan, dapat membuat lemah, ya, dapat membuat lemah. Wa kama tukrahu lahul hijamatu, wa kama sebagaimana tukrahu dimakruhkan lahu baginya al hijamatu berbekam, yukrahu lahu dimakruhkan pula baginya ayyah juma ghairahu, untuk membekam selainnya. Jadi tukang bokam boleh lah. Di siang hari. Ya. Pada saat dia puasa loh, pula malam puasa apa malam ya kan. Jadi sebagaimana bobokam makruh dapat membuat pahala pahala puasa menjadi makruh, maka membokam juga bisa membuat orang makruh. Perbuatan itu juga makruh, membuat orang jadi makruh pahalanya. Maka kita yang membuat pahala kawan itu makruh, yaitu pembekam, tukang bokam, maka tukang bokam membokam orang juga adalah perbuatan yang makruh. Kecuali kalau dilakukan bekam itu di malam hari, tak ada kaitan dengan puasa. Atau kebetulan yang dibekamnya orang yang tak puasa. Kenapa? Karena memang tak puasa. Kenapa tak puasa? Mungkin sakit, atau yang dibekam itu perempuan yang lagi halangan, pembekamnya perempuan juga. Jangan pula pembekamnya laki-laki. Lainlah masalah itu. Udah ya? Udah berapa? 3. Yang keempat. Tadi 8 ya? Majjul ma'i ba'dal iftori. Majjul ma'i ba'dal iftari, setelah berbuka. Majjul ma'i, memuntahkan air. Ba'dal iftari, setelah berbuka. Ai ikhrajuhu, maksudnya ikhrajuhu, maksudnya mengeluarkan air, mengeluarkannya air minal fami, dari mulut. Kenapa bisa makruh? Fayadhabu ma bihi barakatis saumi. Fayadhabu ma bihi, karena ia dapat menghilangkan sesuatu yang dengannya dari keberkahan puasa. Jadi air pertama yang kita minum jangan kita muntahkan, jangan kita keluarkan, jangan kita buang. Jadi fajju itu termasuk membuang air.
Setelah kita buka, begitu kita buka, ya kan kumpul dibuangkan. Baru minum dia. Padahal itu kenapa dibuangkan? Kenapa dibuangnya? Padahal itu adalah keberkahan puasa. Ya. Kama qala sahibu Safwatuz Zubat, sebagaimana yang telah berkata penulis pengarang kitab Safwatuz Zubat, ya, wa yukrahul alaku wa dzauqun wahtijamun wa majju ma'in inda fitrin min siyam. Wa yukrahu, dan dimakruhkan al-alku, apa tadi al-alku? Ngulum. Wa dzauqun, merasai, wahtijamun, bobokam, wa majjuma'in, ya, membuang air, inda fitrin, ketika berbuka, min siyamin, dari, ya, berpuasa. Jadi ini bait-bait syair di dalam kitab Safwatuz Zubat. Kalau orang bilang matan az-zubat, mantan pula, matan az-zubat. Oke. Itu 4, majjul ma. Jadi tak boleh. Yang kelima, al-ghuslu bil in'imasi. Al-ghuslu, mandi, bil inghimasi, dengan menyelam. Walau kanal ghuslu wajiban, sekalipun adalah ia mandi yang wajib. Mandi wajib. Nyelam dia. Belakang rumah itu sungai pula, ya kan? Mantap pula air tuh. Panas. Panas pula. Jadi itu makruh. Kenapa? Karena dengan menyolam bisa nanti masuk air itu kemana-mana. Makanya makruh. Kalau menyolam, istilahnya dia mandi saja tak pala menyolam, ya kan? Macam mana air bisa masuk kan kita? Kalau menyolam dia kan biasanya air akan masuk ke dalam rongga-rongga yang terbuka. Semakin kita tokan jauh ke dalam, maka air itu semakin menekan semua rongga. Keenam, as-siwaku ba'da zawali. Siwak, gosok gigi setelah tergelincirnya matahari. Itu perkara yang dimakruhkan, li'annahu, karena bahwasanya dengan menggosok gigi yudhibu, dapat menghilangkan raihatal fami, aroma mulut. Maksud aroma mulut itu maksudnya khalufa famis shaim, ya, bau mulut orang yang berpuasa. Dengan bersiwak itu akan dapat menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Padahal kata Nabi, la khalufu famis shaimi atyabu min raihil misk. Aroma bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu, itu lebih bagus, lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah. Jadi itu yang kita hilangkan, makanya dimakruhkan. Termasuk gosok gigi mana, Be? Termasuk gosok gigi. Jadi sebenarnya gosok gigi ini ya bersiwak lah. Bersiwak, siwak ini kan dengan kayu arak. Kenapa? Karena kayu arak itu tadi ada enzim yang mengeluarkan sehingga dia bisa menghilangkan aroma. Tapi tengok ini, waqtaral Imamun Nawawi, telah memilih Imam An-Nawawi, dia memiliki satu pendapat. Dipilihnya pendapat siwak itu adamal karohiyati, bukan perkara yang makruh. Jadi ingat,
Jadi ini khilaf di kalangan ulama Syafi'i juga khilaf. Ya, apalagi jika kita bangun tidur, kita tidak sholat. Tidak sholat asar, itu kan lengket mulut tuh. Padahal kita tidak baca Quran, kita tidak membaca bacaan sholat, habis itu nanti zikir, baca Quran. Dan itu tak enak mulut tuh kalau tak, istilah kotak dia. Maka berkumur-kumur, ya kan, itu bukan dalam rangka untuk menghilangkan aroma, supaya jangan sampai di mulut ini, ya kan, ada sesuatu yang tidak pas. Maka Imam An-Nawawi mengatakan, itu bukan perkara yang dimakruhkan kalau dia merupakan satu kebutuhan. Maka sebaiknya kita bersiwak itu adalah qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Kalau sudah tergelincir matahari, ya apa perlunya sekarang begitu kan? Kalau hanya sekedar ada sesuatu yang tak enak di gigi kita, ada tak enak gitu, macam ada rasa asin apa entah darah, maka boleh berkumur-kumur sekaligus bersiwak. Sudah berapa? 6. 7. Kasratus sab'i. Iya pula. Kasratus shiba'i. Kasratus shiba'i. Banyak konyang. Wan naumi. Banyak tidur. Banyak konyang dan tidur. Nah, itu juga dimakruhkan. Macam mana hadis Nabi? Tidurnya orang puasa ibadah. Tidur karena kecapean melakukan ketaatan kepada Allah. Seperti itu. Jadi kasratus shibai. Jadi pada saat kita sahur, makan seperlunya saja. Jangan sampai kekonyangan. Habis sholat subuh tak bisa lagi menonggakkan badannya, akhirnya tidur karena kekonyangan. Boleh itu. Ya kan? Yang ketujuh ini banyak konyang, banyak makan, banyak tidur. Banyak apa lagi? Apa lagi yang dimakruhkan? Wal khawdu fi ma la ya'ni. Khawdu. Berbincang-bincang, berkumpur-kumpur, khawdu, bercerita, bercengkerama, fima la ya'ni, pada apa saja yang tak bermanfaat, yang tidak ada manfaatnya. Ya. Yang tak ada manfaat. Beleseng-leseng, situ sini, situ situ, segala macam. Banyak komboh, tapi tak ada manfaat komboh tuh. Ya kan? Al-khawdu. Lianna dzalika, karena yang demikian itu yuzhibu faidatas shaumi. Karena yang demikian itu dapat menghilangkan faedah puasa, kegunaan puasa, fadilah puasa. Jadi fadilah puasa itu bukan untuk itu. Jadi kalau Anda berbincang-bincang, kumpul-kumpul, ya kan, lakukanlah sesuatu yang ini. Tanawulu yang ke-8, tanawulu syahawatil mubahati. Tanawulu syahawati. Menikmati syahwat yang mubah. Ya. Menikmati syahwat yang memperturutkan syahwat yang mubah, walaupun dia mubah. Syahwat itu apa? Keinginan yang ada dalam diri manusia. Keinginan syahwat. Apa saja bentuk syahwat itu tadi? Minal masmumati, dari perkara-perkara ciuman. Awil mubsirati, atau dari perkara-perkara yang
ciuman, penglihatan, awil masmu'ati, atau dari perkara-perkara yang didengarkan. Jadi ada perkara yang dicium mubah, perkara yang dilihat mubah, perkara yang didengarkan mubah. Itu juga dipeturutkan termasuk hal yang makruh. Mencium orang rumah makruh. Mencium anak mana? Itu kan tidak syahwat ya. Tapi kalau seandainya cium orang rumah karena hendak pergi apa segala macam, kan itu bukan karena syahwat, kan karena cium tangan apa segala macam. Ada pula lagi golek-golek habis subuh, orang rumah masuk ke kamar lagi baru selesai mandi, ya kan? Oke, apa saya begitu kan? Kan cup gitu kan, cup, gitu kan. Itu peturutkan, walaupun itu mubah nggak ada masalah kan, sama istri nggak ada masalah. Jadi kalau menghirup asap balik, terhirup balik, apakah itu bagian daripada kemubahan dalam berpuasa? Nanti di situ ada diceritakan, kita tengok ada nanti tidak. Ya. Tadi katanya 8, habislah. Habis. Tak lagi. Jadi kalau udah tadi yang itu tadi, taklah perkara yang makruh. Ini tak makruh ini, Tidak. Kita lewat, ada orang memanggang ikan, mantap ini, Bah. Masalah. Atau topung malik. Misalnya kan kapok topung itu dalam masuk ke dalam hidung bapak malik. Apakah itu memakruhkan dalam puasa? Kita khawatir dapat membatalkan. Kita tengok dulu perkara yang membatalkan ada tidak di sini. Lalu kita masuk kepada mubtilatus shaumi, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wahiyya qismani, dan dia terbagi dua. Jadi perkara yang membatalkan puasa ini terbagi dua. Yang pertama, qismun yubtilu thawabas shaumi. Ya kan, bahagian yang ia dapat membatalkan pahala puasa, las shauma nafsahu, bukan puasa dirinya sendiri. Artinya di puasanya tak batal tapi pahalanya batal. Ya. Fala yajibu alaihil qada'u, maka tidaklah wajib atasnya melakukan qada. Jadi mengqada itu tidak wajib. Walaupun walaupun puasanya batal. Yang batal di sini pahalanya bukan pekerjaan puasanya. Bukan puasa yang dikerjakannya, bukan. Ya, bukan zat puasanya, tapi yang batal di sini pahalanya, bukan puasa dirinya, tapi pahala dirinya yang berpuasa batal. Waktu sama, dan disebutlah itu dan dinamailah perkara yang itu tadi muhbitatin. Jadi ada dia mubtilatun, ada muhbitatun. Jadi di sini tusamma ya muhbitatin. Muhbitatin nih perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Muhbitat. Ya kan? Dari kata habato kan? La in asyrakta, jika engkau, ada ayat Allah kan? La in asyrakta, jika engkau terjerumus ke dalam perbuatan syirik ya Muhammad, la yahbatanna amaluka, niscaya hapuslah amal-amalmu. Hilang. Muhbitat, menghapuskan pahala puasa. Itu yang pertama. Jadi bagi dua. Qismun, ada satu bagian yubtilus shauma, dapat membatalkan puasa, wa kadzalika tsawaba, begitu juga dapat membatalkan pahalanya. Jadi ada yang batal pahalanya tapi puasanya tidak, ada yang batal puasanya sekaligus pahalanya. Itu bagian yang kedua. In kana bi ghairi udhrin, jika adalah makasih ya. Jika adalah kacang kita masih ada. Berarti in kana bi ghairi udhrin, jika adalah bi ghairi udhrin, dilakukan tanpa uzur. Tanpa uzur. Kalau uzur tak batal. Tapi kalau tanpa uzur batal. Minum kan batal. Membatalkan kan? Kalau sengaja. Tapi kalau lupa dia uzur. Jadi kalau uzur tidak membatalkan. Sudah batal puasanya, batal pahalanya, fayajibu fihil qada'u, maka wajib padanya qada. Ya, wa tusamma muftiratin, dan dinamakanlah ia dengan muftirat. Jadi ada muhbitat, ada muftirat.
Nah, jadi membatalkan itu ada dua. Pertama, muhbitat. Yang kedua, muftirat. Al-qismul awwalu. Bagian pertama. Muhbitat. Al-muhbitatu. Ya. Al-muhbitatu. Wahia. Apa saja itu? Al-muhbitat wahia, yaitu maksudnya ma tubtilu thawabas shaumi. Ma apa saja atau perkara-perkara tubtilu yang dapat membatalkan thawabas shaumi, pahala puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, berapa banyak dari orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada untuknya, tidak ada baginya, min siyamihi, dari pahala puasanya, illal ju'u, kecuali ju', lapar, wal atsyu, dan haus. Wa fil hadithi, dalam hadis yang lain, khamsun yuftirna khamsun, ada 5 perkara yuftirna yang dapat membatalkan as-saima, orang yang berpuasa. Apa saja itu yang dapat membatalkan? Al-kadhibu, dusta, wal ghibatu, ghibah, wan namimatu, namimah, wan nazru bi syahwatin, melihat dengan syahwat, wal yaminul kadhibatu, sumpah palsu, sumpah dusta, sumpah bohong. Qala al-ulama, ada lagi. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, makna yuftirna as-shaim, makna membatalkan as-shaima, membatalkan puasa, ay yuhbitanna ajrahu, yaitu menghapus pahala-pahalanya, wa yubtilna thawabahu, dan dapat ya membatalkan thawabahu, pahalanya. Rawahud Dailami fil Firdausi, telah meriwayatkan ia akannya oleh Imam Ad-Dailami. Jadi Ad-Dailami ini salah seorang ulama hadis dan dia punya kitab fil Firdaus. Nama kitabnya Al-Firdaus, jilid 2. Wa takarahul Munawi, begitu juga telah menyebutkan ia akannya hadis ini oleh Imam Al-Munawi fi dalam kitabnya Faidul Qadir. Ada namanya kitab Faidul Qadir. Oke. Disebutkan tadi bagian pertama yang dapat muhbitat ini, satu, al-ghibatu, ghibah. Apa itulah ghibah itu? Zikruka akhakal muslima bima yakrahu walau kunta sadiqan. Sebutanmu kepada saudaramu yang muslim, bima yakrahu, dengan perkara yang ia membencinya, walau kunta sadiqan, sekalipun engkau yang menceritakan itu sadiqan, ya kan, dalam keadaan benar. Jadi menyebutkan sesuatu tentang orang yang kalau dia tahu dia tak senang, itu namanya ghibah. Walaupun yang diceritakan itu bonah. Tahu kau dia itu, wih, yang ingusan itu dah, apa dia, bau, badannya itu bau. Padahal bonahnya ya kan, tapi dia tak suka kalau didongah itu kan, apanya kau? Kalau bawa kan aku, kan pula lah itu kau. Itu ghibah, tak boleh menceritakan orang lain walaupun itu benar, yang kita ceritakan dia tidak suka. Kemudian an-namimah, apa itu an-namimah? Matu wahiyah, yaitu naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnati. Naqlul kalami, memindahkan pembicaraan, biqasdi, dengan tujuan, iqa'il fitnati, dengan tujuan menjatuhkan fitnah. Jadi menuduh orang lain dengan tuduhan yang tak betul. Ya. Jadi kalau ghibah, cerita itu bonah. Kalau namimah, cerita itu tak bonah. Bukan apa Malik? Namimah ni adu domba.
Biqasdi iqa'il fitnah, dengan tujuan menjatuhkan fitnah, menuduh orang lain, memindahkan cerita-cerita. Artinya itulah masuk adu domba. Dengan tujuan fitnah. Dengan tujuan yang tak benar. Yang kita ceritakan tuh, kita pindahkan ke orang lain supaya terjadi fitnah. Fitnah itu bukan fitnah bahasa Indonesia ya. Fitnah ini termasuk kekacauan juga fitnah. Ya. Jangan ada, jangan kau fitnah ya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, kan yang begitu. Itu fitnah yang bagaimana? Tidak. Bukan fitnah yang menjelek-jelekkan orang dengan sesuatu yang tak disenangi, bukan. Fitnah ini adalah kekacauan. Bisa fitnah di banyak. Begitu juga innama auladakum fitnah. Anak-anakmu fitnah. Fitnah itu maksudnya ujian, cobaan. Harta juga fitnah. Jadi terjadinya fitnah, terjadinya kekacauan, iya kan, dengan sebab kita memindahkan cerita. Cerita kan ini ke sini, cerita sini. Supaya apa? Supaya kacau. Kalau bahasa Indonesia namanya adu domba. Al-kadhibu, berdusta. Wahwal ikhbaru, yaitu memberitakan, mengkabarkan, menceritakan bighairil waqi'i, dengan tidak sebenarnya, dengan tidak kejadian sebenarnya. Waqi' bukan realita. Waqi' itu realita. Bukan berdasarkan realita. Itu namanya kadzib. Tapi kalau menceritakan yang sebenarnya, yang waqi', yang realita, maka itu bukan kadzib. Tadi shadiq. 3. 4. An-nazru lima yahrumu au lima yahillu bi syahwatin. Ai bi an yatalad bi al yal bin nadri. Ladza yalidzu yaltadza bin nadri bi ay yaltadza bin nadri an ay yaltadza bin nadri. Ini dia tadi, Ustaz. An-nazru lima yahrum, memandang kepada sesuatu yang haram. Au lima yahillu, atau memandang kepada sesuatu yang halal bisyahwatin, berdasarkan syahwat. Ai makna bisyahwat tadi, bi ai yaltadza bin nadri, dengan cara yaltadza, menikmati dengan pandangan, dengan merasa lezat, dengan memandangnya terasa lezat, enak, nikmat, menikmati dengan pandangan. Masuk makanan kalau dipandang boleh. Sekarang syahwatnya apa nih? Syahwat, hasrat yang ada di dalam diri kita. Syahwat itu erat kaitannya dengan bukan hanya sekadar di tenggorokan, tapi juga seperti itu. Ya. Ini mubtilat. Kalau memandang apa begitu, mantap itu kue tuh, gitu kan. Masuk di mana? Kalau itu ragu saya. Bisa pula saya bilangkan bukan, kalau dibilang nanti batal, apakah itu sesuatu tergolong syahwat? Tapi di sini memandang sesuatu yang haram. Atau tak haram, halal dipandang. Tapi pandangannya berdasarkan syahwat. Seperti itu. Sama halnya tadi dengan mencium. Mencium anak, apa hukumnya? Tak ada masalah. Tapi kalau mencium sesuatu yang menaikkan syahwat, tak boleh. Sekalipun dia anak-anak, tak boleh. Jadi kalau memandang makanan, taklah mungkin sampai ya. Ini menghilangkan pahala puasa. Apalagi membulinya banyak-banyak. Tak batal. Tapi hukumnya mubazir.
Yang kelima, al-yaminul kadhibatu, sumpah dusta. Ai al-halifu, sumpah al-kadhib, sama dia. Al-haliful kadhib, halif, yamin, itu bermakna wahid, mutaradif. Sumpah dusta. Jadi tak boleh kita sumpah dusta. Qauluz zuri, berkata bohong, berkata dusta. Wal fuhsyu, melakukan perbuatan keji. Wal amalu bihi, dan mengamalkan kekejian itu. Ya, wa fil hadithi, dan di dalam hadis. Malam yada' qaulaz zuri, siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan dusta. Wal amala bihi, dan ia melakukannya. Falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada untuk Allah keperluan. Tidak ada untuk Allah kebutuhan. Artinya Allah tidak membutuhkan fi ayyada'a ta'amahu, pada apa yang dia meninggalkan makanan, wa syarabahu, dan minumannya. Dia tak makan, dia tak minum, kan dia meninggalkan makan. Dengan puasa itu dia meninggalkan makan, meninggalkan minum. Puasa dia tak makan, tak minum. Allah tak butuh kepada puasa yang cara tak makan, tak minum saja, tapi masih mau berbuat dusta. Itu hadis, ya. Hadis nomor 4 sudah disebutkan di situ, ya. Akhrajahul Bukhari. Yang nomor 3 tadi, wa fil hadithi, dalam hadis, as-shaimu fi ibadatin, orang yang berpuasa itu selalu berada dalam satu ibadah, min hina yusbihu, dari pagi, ila hina yumsi, sampai menjelang sore, malam yaghtab, selama dia tidak menggunjing, tidak melakukan ghibah. Fa idza ightaba, apabila dia mengghibah, kharaqa saumahu, ia mencabik, mengoyak puasanya. Nah, ya, dia mencabik puasanya. Kharaqa, mengkoyak, mencabik. Artinya pahala puasanya tadi, ya kan, taklah bagus lagi. Ini masuk kepada rusak. Rawahud Dailami. Di sini tulisnya kadhib. Kenapa tidak kadhab malik? Kalau kadzab ada alif, isim fa'il, orangnya. Kalau kadzibun, ya, kadzab, ya kan, pendusta. Ini kadzib, berdusta. Nah, inilah perkara-perkara yang dapat muhbitat. Ya, sekarang kita masuk kepada al-qismus tsani, bagian kedua, al-muftiratu, perkara-perkara yang membatalkan puasa, wa hiya ma tubtilu aslas shaumi, yaitu apa saja yang dapat membatalkan keaslian puasa. Ya, asal puasa. Tamaniyatun, dia ada 8. Al-muftiratul awwalu, pembatal pertama. Ar-riddatu, murtad. Jadi pembatal pertama murtad. Wahiyya qat'ul islami. Murtad itu adalah qat'ul islami, memutuskan keislaman. Biniyatin, dengan niat, au qaulin, atau dengan perkataan, au fi'lin, atau dengan perbuatan dalam hatinya. Atau ndak aku lagi, tak Islam aku ni lagi, tak boleh. Ya kan? Atau dengan qaulin, Allah tu mana tu Allah. Ya kan? Mohon maaf, dimaki-makinya Allah. Nah, itu bisa. Islam tu tak ada itu doh. Bongaknya itu. Au fi'lin, atau perbuatan. Walau kanat riddatu, sekalipun riddah yang dilakukannya itu lahzatan wahidatan, sebentar saja. Lahzatan wahidatan, satu kali kedipan mata saja. Kira-kira begitu. Walaupun sebentar. Minum juga ini. Bismillah. Dah dingin.
Dengan sengaja tak manis, tak pakai gula dia. Susu apa tuh? Susu UHT, susu apa namanya? Susu yang berkotak. Jadi tak pakai gula. Itu dia yang pertama. Walaupun murtadnya sebentar, itu tidak. Walaupun murtadnya sebentar, itu dapat membatalkan puasa. Itu muftiratul awal. Al-muftiratus saniyu, pembatal kedua. Al-haidu wan nifasu, haid nifas wal wiladatu, dan melahirkan. Walau lahzatan minan nahari, walaupun sebentar di siang hari. Jadi dari siang hari, di siang hari dia terjadi haid nifas wiladah, walaupun sebentar membatalkan. Tapi kalau malam tidak. Kenapa? Karena dia tak puasa. Nah, tapi kalau dia terus haid sampai masuk fajar, dia keluar haid, walaupun nanti iya kan setelah fajar tak keluar lagi, tapi waktu fajar dia masih keluar. Al-muftirus salisu, pembatal ketiga, al-jununu, gila, walau lahdatan, sekalipun sebentar. Jadi gila walaupun sebentar membatalkan puasa. Al-muftirur rabi'u, pembatal keempat, al-ighma'u, pingsan. Was-sukru, mabuk. Idza amma jami'an nahari, apabila dari apa-apa yang ia keseluruhan hari. Maksudnya dia pingsan dan mabuk itu sepanjang hari. Apabila ia terjadi sepanjang hari. Walau lahzatan wahidatan. Tunggu. Wa amma idza afaqa, dan adapun apabila dia sembuh, sehat, siuman, walau lahzatan wahidatan, walaupun sebentar saja, sahha saumuhu, sahlah puasanya. Wa huwal mu'tamadu, dan dia adalah pendapat yang mu'tamad, yang dikuatkan, indar Ramli, menurut Imam Ramli. Apa ceritanya? Batal puasa kalau dia pingsan sepanjang hari, mabuk sepanjang hari. Tapi kalau dia ada siuman walaupun sebentar, Pingsan dia balik. habis itu pingsan dia balik, puasanya sah menurut Indar Ramli, tapi tidak menurut Ibnu Hajar. Kalau kita tengok di dalam syarah kitab ini, apa namanya syarah kitab kita ini? Taqriratus Sadidah, menurut Imam Ramli, ya kan, tidak seperti itu. Ini berlaku dengan tidur, Mas. Tidur. Berkepanjangan, misalnya dari subuh sampai ke jam 5 sore. Ada orang tidur tak ada siuman, tak jaga-jaga. Ada ya? Sama Allah alam. Apakah itu berlaku dengan yang kita bahas ini? Tidak, beda tidur, beda irma. Ini kan hilang akal. Tidur tak ada pula orang hilang akal. Mabuk di sini, mabuk yang hilang akal ya, bukan mabuk karena hamil. Bukan karena dia mabuk naik motor atau naik apa. Sehingga dia, aduh, iya kan, mabuk aku yang tak tolak aku berdiri. Nah, muntah tidak perkara yang membatalkan kalau dilakukan tidak sengaja. Tapi kalau sengaja dimuntahkan bisa membatalkan. Berarti tidur tadi tak masuk lah bagian. Tidak. Jadi mabuk di sini mabuk yang macam mana? Makanya tidur tadi, banyak tidur makruhatun, itu sudah kita bicara di perkara yang dimakruhkan, tidak membatalkan, itu sudah disebutkan di awal. Macam mana tadi? Mabuk di sini mabuk alkohol. Ya, mabuk di sini ya mabuk bisa karena menghirup sesuatu yang dia lakukan, sama ada sengaja maupun tak sengaja. Ya, terciumnya entah apa. Ya kan, atau dia mabuk karena makan pil apa namanya? Dilakukannya sebelum puasa. Ya, kapan dimakan? Kalau dimakannya pula setelah fajar,
batal lah, sudah jelas kan. Tapi ini terjadi, mabuk itu dia minum alkohol waktu sahur, ya kan. Begitu apa, mabuk dia sepanjang hari. Ya, sukru. Kalau jadi shin, jadi lain pula maknanya kan. Syukru dengan sukru. Ya. Walau lahzatan wahidatan sahha saumuhu wa huwal mu'tamadu 'inda Ramli, menurut Imam Ar-Ramli. Al-muftirul khamisu, pembatal kelima, al-jima'u, iyalah pula. Al-jima'u, berhubungan intim, idza jama'a amidan, apabila ia melakukan jima' amidan, bersengaja. Apa ada tak sengaja? Sudah sengaja aliman bit tahrimi, dalam keadaan dia mengetahui dengan keharamannya. Apa ada orang yang bodoh betul dia kan, jauhlah memang dia dari ulama kalau dia tak tahu itu tak boleh. Dipikirnya puasa itu tak makan tak minum saja. Mukhtaran, merupakan pilihan. Pilihan itu bukan paksaan. Dia dapat memilih. Ya. Apabila bersengaja, ya, tahu dia keharamannya dan bukan dipaksa, kalau tak kau setubuhi dia, aku bunuh kau atau aku bunuh entah sesiapa begitu ya kan. Kalau begitu batala saumuhu, apabila dia melakukan hubungan intim itu dalam keadaan sengaja, tahu keharamannya, ya kan, tanpa ada paksaan, batalah puasanya. Wa idza afsada saumahu, dan apabila ia merusak puasanya fi Ramadana, dalam bulan Ramadan, yauman kamilan, satu hari sempurna, bijima'in tamin, dengan jima yang sempurna, athimin, maka berdosa, bihi, dengannya, lissaumi, ya, bagi puasa, tarattaba alaihi khamsatu asya'in, tarattaba alaihi khamsatu asya'in. Seperti atas 5 berurutan. Berlaku atasnya 5 perkara. Apa tadi ceritanya nih? Apabila dia afsada somahu, merusak puasanya, membatalkan puasanya dalam bulan Ramadan, satu hari sempurna tuh dibatalkannya dengan jima. Iya kan? Yang dibatalkan puasanya dengan jima. Tamin athimin, dan dia tahu itu dosa sempurna, yang dia tahu itu perbuatan dosa, ya kan? Maka puasanya terkena atasnya 5 perkara. 1, lahuqul ismi. Lahuqul ismi. Dari 5 perkara itu dia akan mendapatkan 1 lahuqul ismi. Dia terkena dosa. Mendapat dosa. Lahuqul ismi. Dia mendapat dosa. Yang kedua, wujubul imsaki. Wajib dia menahan diri. Wajib dia imsak. Jadi sekalipun sudah batal puasanya, tak boleh dia makan. Tak boleh dia minum. Walaupun dia sudah batal puasanya. Ini tidak pula, ya kan? Udah apa kita udah tak puasa, yang kita lagi
Ya kan, kita tahu kan lah. Tak boleh. Wujubut ta'ziri, wajib mendapatkan takzir, hukuman. Wa huwa ta'dibu, pengajaran minal hakimi, dari hakim. Dari hakim dia ditakdib, diajari, divonis bersalah untuk mengingatkan. Wa yakunu li ghairi taibin, dan adalah yang demikian itu li ghairi taibin, bagi orang yang tidak bertaubat. Li ghairi taibit taib. Jadi kalau dia taib kan orang bertaubatnya, ghairi taib, li ghairi taib, bagi orang yang tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, tidak dia mendapat takzir. Takzir itu hukuman yang tak ada dalilnya, disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Tapi itu tak boleh dilakukan oleh kaum muslimin, dan dia membiasakan itu atau anda bertaubat, maka di sini perlu ada hakim untuk mentakdibnya. Jadi takdib hakim kepada seseorang dengan kesalahan yang dilakukannya namanya takzir. Takzir. 3. Pertama tadi berdosa, wajib imsak, dapat takzir kalau dia tak bertaubat. Keempat, wujubul qadha'i, tetap wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Jadi qadhanya tetap dia yang tak berjima di bulan Ramadan, dia yang berjima di dalam bulan Ramadan, maka dia tak sah puasanya. Wajib mengqadha di hari yang lain. Sudah wajib qadha, wujubul kafarati, wajib membayar kafarat. Al-uzma, kafarat uzma namanya. Kafarat itu denda besar, uzma. Uzma itu amat besar. Wahya ahadu thalathati asya'a. Dan kafaratnya itu salah satu dari 3 perkara murattabatan. Mohon maaf. Wahya ahadu thalathati asya'a murattabatin. Asya' itu mamnu. Asalnya ya kan asya'in, tapi kalau dia mamnu minas sarf, maka baris fathah, murattabatin dikembalikan lagi. Ya. 3 perkara yang berurutan. Fala yantaqilu, maka tidak boleh ia berpindah, tidaklah ia berpindah ilal khaslati tsaniyati, kepada perkara kedua, illa idza, kecuali apabila ajaza, ia lemah, amma qablaha, dari perkara yang sebelumnya. Jadi apa saja? Jadi ada 3. Jadi itu harus dilakukan berurut. Jadi urutan pertama, kedua, ketiga. Tak boleh masuk kedua kecuali tak mampu dia melakukan yang pertama. Jadi ajaza ini ketidakmampuannya. Mana yang 3 tuh? 1. Itsqu raqabatin mu'minatin, membebaskan seorang hamba yang mukmin. Hamba sahaya yang mukmin dibebaskan. Dapat itu sekarang. Berarti tak mampu kita. Baru boleh berpindah ke yang kedua. Apa itu? Syamu syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ingat itu, puasa 2 bulan itu kafaratnya. Mengqadhanya tambah 1 hari lagi. Mesti di hari itu juga, Malim? Harus digabung atau sudah selesai yang 2 bulan berturut-turut? Itu kalau mengqadha fi ayyamin akhir. Hari yang Jadi Malim, kalau misalnya mohon maaf Malim, dia melakukan hubungan badan itu lebih daripada 1 kali di bulan Ramadan, berarti double itu Malim. Yang double-nya bila dilakukan di hari yang lain. Ya misalnya di bulan puasa pertama, dibatalkan puasanya dengan cara jima. Masuk misalnya di puasa kelima, seperti itu juga dilakukan. Iya. 4 bulan. Dan itu yang dimaksudin berturut-turut, tidak boleh ada jeda di situ Malim. Kalau Iya. misalnya jeda mengulangi dari awal. Kecuali dia sakit, yang tak memungkinkan lagi puasa, itu tidak dianggap jeda. Gitu. Kalau sakit Malim boleh berpindah. Ya. Ada harapan sembuh. Ada, iyalah pula. Kalau tak ada pula harapan sembuh, berarti lemah dia untuk yang disuruh, baru pindah masuk yang ketiga. Syahraini mutatabi'ain. 3. It'amu sittina miskinan, memberikan makan, memberikan makanan sittina kepada 60 miskinan, fakir miskin. Disebutkan miskin, berarti sudah masuk ke dalamnya fakir. Likulli miskinin muddun, bagi setiap orang miskin ada 1
mud. 1 mud. Satu sok 4 mud. 1 sok 4 mud. Nah, seperti itu. 1 sok 4 mud. 1 mut itu berapa Malik? 6,6. Iya, sekitar begitulah. Kalau 5 kali 4 20. 6 kali 4 24. Jadi 6. Nah, digunakan 7 ons. 7 ons. Itu dalam bentuk makanan pokok Malik, beras. Kalau misalnya buat nasi bungkus dia Malik. Iya. Pada masa Nabi, dia 1 mud itu untuk kebutuhan 1 hari. Maka kalau kita untuk 3 kali makan, maka oleh karena itu kalau kita tengok peraturan yang dituangkan oleh ada peraturan Basnas, itu ukuran 1 mud itu sekitar 30.000. iya begitu. Kalau dikisarkan ada sebahagian tergantung daerah-daerah. Untuk 3 kali makan, sekali makan minimal berapa? Paling murah sekarang 10 Malik. Paling Murah Tanjung Balai dah. adolah enggak ado tidak makanan yang 5.000. 10. Katakanlah ado 5 kali 3 15 15 per hari. per hari. Ya kan? Kalau seandainya tidak dilebihkannya sedikit 20 lah. Nah, mungkin ada makanan 7.000. 7 kali 3 21. 20.000. Nah, makanya itu 1.000 tuh kali 60. kalikanlah 60 orang. Ini tak bisa dibagi dalam bentuk duit Malik. Kalau masalah kafar yang begini Malik. Boleh? Diduitkan saja Malik. Ya sama dengan fitrah. Sama dengan fidyah. Boleh kan? Dalam mazhab Hanafi. Wa tajibu hadhil kafaratu, wajib kafarat ini alar rajuli, atas si laki-laki, la alal mar'ati, tidak wajib kafarat atas perempuan. Jadi bukan dua-dua orang tuh kono. Jadi kalau tak dimasukkan malah pula bisa masuk kan. Mati awal. Berarti si perempuan cuma kono dosa saja Malik. Tapi aku pendapat kedua-duanya Malik. Di sini cuma satu. Pada masa Nabi, sahabat itu yang disuruh kan suaminya saja, sahabat. Istrinya kan tidak. Yang disuruh Rasul. Tapi kalau kono wajib keduanya Malik. Iyalah pula, kode wajib keduanya. Kono aku masih laki-laki Malik. Tapi kan suku sama sukunya pula suami itu ini Malik. Intinya laki-laki yang punya ulah. Perempuan bisa yang menahan itu. Nanti jawabannya pula, kalau tak perempuan mau pula dia enggak kan. Tapi begitulah. Wa tatakarrarul kafaratu, dan berulang-ulangnya kafarat bitakarruri al-ayyami, dengan berulang-ulangnya hari. Itulah Ustaz tanyakan tadi. Tengok kejadiannya. Kejadian itu per hari, bukan kejadian 1 hari. Kalau sempat di 1 hari itu sampai 3 ronde, Tak dihitung. tak dihitung, dihitung 1. Jadi hitungnya berulangnya hari, maka berulangnya kafarat. Jadi dihitung kafarat itu per hari, bukan per ronde. 4 beronde dalam. Udah ya? Al-muftiratus sadisu, pembatal yang sadis. Apa? Sadis ke-6. Wusulu ainin mim mamfadin, sampainya benda mim mamfadin maftuhin, kepada rongga yang terbuka, ilal jaufi, kepada jauf, kepada rongga badan. Rongga yang terbuka kepada rongga tubuh. Di tubuh ini ada nggak yang berongga? Ada rongga terbuka dari tubuh. Ya. Qauluhu,
wusulu ainin kharaja bihi. Sampainya benda kharaja bihi, keluar dengannya, maksudnya telah keluar dengannya, tak termasuk laini, masuknya ain benda, tak termasuk, taklah dihitung al-hawa'u, angin, hawa. Kalau masuk angin, benar apa solat? Batal ini bola tadi kan? Mak jangan masuk, bah. Jangan masuk udara. Mak macam caranya? Tak termasuk ini ya, hawa. Fala yadurru wusulu hawain, maka tidaklah membahayakan puasa. Yadurru, tidak dianggap bahaya puasa kita, tidak mudarat puasa kita. Wusulu hawain ilal jaufi, sampainya hawa kepada anggap badan. Wa kadzalika, demikian juga mujarradut ta'mi, bersendirian rasa. Maksudnya semata-mata rasa, bukan makanannya. Rasanya tok. Ya kan? Rasa. Kalau orang menggoreng cabai, terasa pedasnya tidak? Bursin lagi. Iya kan? Rasanya saja, bukan cabainya masuk, bukan. Rasa aromanya, tok. Ya kan, tok itu rasa pedasnya tadi, rasa manis, rasa pedasnya. Warrihi, begitu juga aroma. Iya kan? Aroma cium, mantap ini minyak wangi. Ada orang masak kolak, tahu dia jenis kolak ini nih, Bang. Iya kan? Biduni ainin, tapi masuknya itu biduni ainin, tanpa adanya bendanya, benda yang punya rasa. Benda yang punya aroma. Kan gitu kan? Rasa dan aroma. Bukan bendanya, tapi cuma aroma atau rasanya saja. Fala yuftiru, maka tidaklah membatalkan ma wasala minhuma, apa yang sampai daripada keduanya, kedua tadi ta' dengan rih, ilal jaufi, kepada rongga tubuh, rongga badan. Baik, qauluhu manfadhin maftuhin. Redaksi kata manfadhin maftuhin. Ada manfadh maftuhin, ronda yang terbuka. Kharaja bihi, keluar dengannya, maksudnya dikecualikan rongga yang terbuka itu. Idza wasalatil ainu, apabila masuk ain ilal jaufi, kepada rongga tubuh, manfadhin, kepada rongga ghairi maftuhin, yang tidak terbuka. Jadi cerita manfadhin maftuhin, bukan manfadhin ghairi maftuhin. Manalah rongga yang tak terbuka bisa masuk kepada rongga yang tak terbuka? Kadduhni, seperti minyak kita oleskan, masuk ke dalam. Wa nahwihi, dan sejenisnya. Bitasyarrubil massami, kita lewati. Ini kita cari ya. Wa kullul manafidhi, dan semua rongga maftuhatun, yang terbuka. Wa kullul manafidhi maftuhatun, semua rongga yang terbuka. Fi madhhabil imam Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i, illal ain, kecuali mata. Jadi mata itu tidak dianggap rongga yang membatalkan puasa. Jadi kalau ada masuk air ke mata apa segala macam, semata. Ya. Ada benda yang dimasukkan ke situ, itu tidak membatalkan puasa. Ilal ain. Wa kadzalikal udhunu indal Imamil Ghazali, dan begitu juga telinga menurut Imam Ghazali, telinga tidak termasuk rongga yang terbuka, yang bila masuk air ke situ, masuk benda, ya kan, menjadi batal, tidak.
Nah, mata menurut Imam Syafi'i cuma mata. Imam Ghazali menambahkan di samping mata juga telinga. Makanya ada yang mengatakan Tes obat telinga. itu telinga atau korek telinga karena dibutuhkan apa segala macam. Gatal dia di situ. Qauluhu ilal jaufi. Redaksi kata ilal jaufi kepada rongga badan. Ma yuhilul ghidha'a, apa yang membawa ghidha'a kepada makanan, wad dawa'a, dan obat. Yahilud dawa'a faqat kaddimari. Ada yang membawa obat saja seperti otak. Kita baca aja dulu ya. Kita ulangi. Qauluhu ilal jaufi, ungkapan kata atau redaksi kata ilal jaufi kepada rongga tubuh, wa huwa ma yuhilul ghidha'a, apa yang membawa atau bolehnya apa? Ghidha ini apa? Ghidha kenyang, bukan kenyang. Kuatnya badan. Ghidha makanan ya. Sarapan pagi apa? Makan siang? Kal ma'idati. Au ma yahilud dawa'i faqat kaddimari. Masuk obat saja seperti otak. Kita lanjutkan. Nanti kita lihat lagi. Kalau tidak di sini artinya oleh makanan nutrisi. Nutrisi. Iya. Kita. Coba pangan. Kita nutrisi. Iya. Langsung. Nutrisi. Jadi masuknya benda ke dalam rongga tubuh, yaitu apa yang membawa nutrisi atau obat. Kal ma'idati, seperti lambung, atau ma yahilud dawa'i faqat Suntik gitu. kaddimari, ada yang membawa obat saja seperti otak. Kita lanjut dulu ya. Masailu fi wusulil aini, masalah selanjutnya masalah pada sampainya ain, benda, ilal jaufi, kepada rongga tubuh. Yang pertama, sampai benda ke dalam rongga tubuh. Hukmul ibrati, hukum ibrati, suntikan. Tajuzu lid darurati, boleh untuk darurat, keperluan. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka para ulama berbeda pendapat fi ibtaliha, dalam pembatalannya, ala salasati aqwalin, atas 3 pendapat, atas 3 qaul. Jadi hukum suntik itu apa hukum suntik? Ya, boleh kalau darurat. Tapi para ulama juga berbeda pendapat atas 3 pendapat. Fa fi qaulin, maka pada satu pendapat pertama maksudnya, innaha tubtilu mutlaqan, sesungguhnya yang demikian itu tubtilu mutlaqan, batal secara mutlak. Di annaha, karena bahwasanya dia ibrah suntikan itu wasalat ilal jaufi, sampai kepada rongga tubuh. 2, wa fi qaulin, dan satu pendapat lagi,
Innaha la tubtilu mutlaqan, tidak batal sama sekali. Li'annaha wasalat ilal jaufi, karena sesungguhnya ia sampai kepada jauf, kepada rongga, min ghairi manfadin maftuhin. Karena ibram itu masuk tidak kepada rongga yang terbuka. Nah, jadi pertama, batal sama sekali. Pendapat yang kedua, tak batal. Kenapa? Karena dia bukan rongga yang terbuka. Ketiga, wa qauli fihi tafsilun. Dan pendapat ketiga ini ada pendapat fihi, pada pendapat ini tafsilun, ada rincian, ada penjelasan, ada tafsil. Wa huwal asahhu, dan ini pendapat yang sahih. Yang paling asah, paling benar. Mana rinciannya? Idza kanat mughadziyatan, jika adalah ia suntikan tadi mughadziyatan, dapat menguatkan tubuh, memberi nutrisi. Fatubtilu saumu, maka batallah. Fatubtilu sauma, maka dia ibrah membatalkan as-sauma, membatalkan akan puasa. Kalau dia suntik nutrisi. Wa idza kanat ghaira mughadziyatin, apabila dia adalah tidak membawa nutrisi, fananzuru, ada lagi pandangan. Jadi sudah ada pandangan, ini ada lagi pandangannya kan. Idza kana fil uruqil mujawwafati. Idza kana fil uruqil mujawwafati, apabila ada suntikan itu fil uruqil mujawwafati, pada aurat yang terbuka, wahyal auridatu, dan dia itu adalah auridatu, fatubtilu, maka hukumnya batal. Kita lihat dulu. Wa idza kana fil adli, apabila dia kepada otot, tidak sampai kepada urat, wahyal uruqu, yaitu urat ghairul mujawwafati, aurat yang tidak terbuka, tidak berongga, fala tubtilu, maka tidaklah dia batal. Jadi kalau hanya suntikan itu kepada otot, masukkan ke tubuh, tidak kepada urat nadi. Kalau urat nadi yang apa itu? Peredaran darah, langsung suntik ke situ, masuk. Tapi kalau hanya kepada otot saja, jadi kalau orang infus, itu infus ke otot atau ke nadi? Ke urat. Nutrisi. Batal. Tapi kalau hanya ke otot, suntik obat, kan tak ada pula, cari pula gini kan, ya begitu ya kan? Itu tak ada mengapa. Jadi ada pandangan. Imunisasi ya? Tidak, karena dia tidak ke Kalau ke urat batal. aurat yang batal. Kalau misalnya nama itu nutrisi batal. Batal, nutrisi. Tidak diurat dia. Walaupun dia tidak diurat, tapi dia nutrisi. Gitu ya? Jelas itu? Ini pendapat yang asal. Ini masalah-masalah. Hukmun nukhomati, hukum nukhomah. Daha. Wa mithluha al-balghami. Semestinya juga balgham. Itu ya semestinya itu juga lah, mungkin apa namanya? Balgham. Ini daha. Ya. Selain daha apa? Semisalnya balgham. Idza wasalat haddadz zahiri, bila daha itu sampai haddadz zahiri, sampai kepada batas zahir, bila daha sampai ke batas zahir, fabatala'ah, lalu ia menelannya nyadaha, batala saumuhu, batallah puasa. Bila sampai ke batas zahir. Wa idza wasalat haddal batini, bila daha itu sampai kepada batas batin, fabatala'ah, maka dia menelannya, fala yabtulu saumuhu, maka tidaklah batal puasanya.
Mana had batin, mana had zahir. Wa hadduz zahiri, dan kategori batasan zahir, ditolannya batasan zahir, manalah batasan zahir? Makhraju harfil kha'i. Zahir itu makhraj, tempat keluar huruf kha. Kalau sudah zahir, ditolannya batal. Kha, coba. Kha. Kalau dah hak tu di situ, kita tolan balik, batal. Jadi tengok makhrajnya. Di mana itu sekarang dahak tu? Di posisi makhraj apa? Wahdul zahir. Wahaddul batini, dan batasan batin, makhraju harfil ha'i, makhraj huruf ha. Jadi ha, kha, ha. Jadi kalau sudah kha, berarti udah keluar dia. Tapi kalau ha, ya, ini harfil ha, bukan ha. Berarti di bawah lagi. Ha, berarti udah di bawah. Ha. Ya? Tidak? Tak batal. Waqtulifa fi makhraji harfil ha'i. Maka berbeda pendapat pada tempat keluar huruf ha. Jadi ada kha, ada ha, ada ha. Kalau ha di tengah-tengah lagi dia. Macam mana kalau batasan makhraj ha? Fa'indan Nawawiyu. Maka mohon maaf, fa'indan Nawawiyi. Anda itu kan huruf dharab. Fa'indan Nawawi, maka menurut Imam Nawawi, min haddil zahiri, huruf ha merupakan termasuk haddil zahiri, batasan zahir, batal. Fatu betilus soma, maka dahak, maka ia dahak membatalkan as-soma, puasa. Idza ibtala'aha, apabila ia menelannya, ba'da wusuliha ilaihi, apabila sudah sampai kepadanya. Koma. Wa indar Rafi'i, dan menurut Imam Rafi'i, min haddil batin, huruf ha tergolong hadnya batin, tak batal. Jadi biasanya kalau dalam kajian fikih, Imam Nawawi sama Imam Ramli itu saling berselisih. Ibnu Hajar sama Imam Ramli. Ada Rafi'i, ada Nawawi, ada Ramli, Ibnu Hajar. Itu Ibnu Hajar biasanya ini selalu berbeda. Ramli, Rafi'i sama Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi. Oh, itu kita dulu. Iya. Ketiga, hukmu ibtila'ir riqi, hukum menolan riqi, ludah. Baik, biasa yang kita menelan ludah ya. Apalagi nampak orang makan manggo. La yufattiru, tidaklah membatalkan li musyaqqatil ihtirazi, karena sulitnya menjaga minhu, daripadanya. Macam manapun itu pasti tertolak. Bisalah sati syurutin, tapi dengan 3 syarat. Inilah terakhir kita apa ya? Nanti kita sambung. Kita tengok yang 3 itu. Apa saja yang 3 itu? Ayyakuna khalisan, bahwasanya rik itu tadi, ludah itu khalisan, bersih. Khalis, bersih. Maksudnya safian, bersih, la mukhtalitan, tidak bercampur bi ghairihi, dengan selainnya. Kalau ada pula situ sisa-sisa makanan, betul. Ya kan? Nah, kalau dia ditelan, batal. Falau ibtala ar-riqa, apabila ia menelan ludah, falau ibtala ar-riqa, ya, riqa fathah,
al-mukhtalita yang bercampur, binahwihi dengan seumpamanya, sibrin, dengan seumpama sibrin ya. Au bi ghairihi, atau selainnya, batala saumuhu, maka batallah puasanya. Jadi apabila sudah bercampur dengan suatu benda ludah kita itu, maka berarti ada masuk sesuatu yang ke dalam, maka batallah puasa kita. Ya. Berarti sesuatu yang masuk ke dalam. Sesuatu yang masuk ke dalam bersama dengan ludah. Jadi bukan ludahnya yang membuat batal puasa, tapi sesuatu yang lengket di ludah. Jadi kalau misalnya berdarah busi itu maling, Iya, kono. tapi tak sesuatu tak keluar tak dari luar maling. Tapi bercampur. Oh, bercampurnya maling. Nah, bercampur dengan benda yang lain. Darah itu najis, sekalipun dia keluar dari mulut tak boleh itu ditelan. Maka batallah puasanya. Maka batallah puasa. Dua, syarat yang kedua, ayyakuna tahiran, bahwa ia mesti dalam keadaan tahiran, bersih, la mutanajjisan, tidak dalam keadaan bernajisan. Jadi kalau darah tadi kena najis dia. Nah, pertama dia bersih, tidak ada benda lain yang mengikuti yang mengikuti ludah air liur yang kita telan, tak ada benda yang ikut, juga suci, tidak bercampur dengan najis. Syarat yang ketiga, ayyakuna mim ma'dinihi, ya, mestilah ia mim ma'dinihi, berada pada tempat. Fal lisanu, maka lisan, lidah, wal famu kulluhu, dan mulut keseluruhannya, ma'dinun, adalah merupakan tempatnya ludah. Falau ibtala ar-riqa, apabila kalau seandainya ibtala ia menelan ar-riqa, ludah itu, alladzi yang wasala, telah sampai ila humrati syafatihi, sampai kepada merah bibirnya yang merah. Apabila ludah itu sudah keluar sampai ke bibir, ditelan juga, diambil juga dari bibir, ditelannya, batala saumu, maka batallah puasanya. Jadi bibir. Jadi sebelum sampai ke merahnya bibir. Jadi ada bibir yang di luar, itulah bibir merah. Ada bibir yang di dalam. Bibir yang di dalam kalau tertutup kan tak nampak. Jadi masih hukum dalam. Mulut namanya. Mulut itu kan ada yang di dalam, ada yang di luar. Ini kan bibir ini kan bagian dari mulut. Jadi kalau sudah sampai yang di merah nih, dia sudah di situ lengket, ada gumpal apa namanya? Bulat-bulat gitu kan. Gini kan. Tolannya batal puasa. Makanya ada orang kan sering dibasahinya bibirnya, tak ondak dia bibirnya itu kering, iya kan, digitu-gitukannya juga. Kalau ada dia dalam keadaan puasa bisa membatalkan apabila ludah itu sudah sampai ke batas bibir yang merah. Baik, bagian yang keempat, hukmu dukhulil ma'i athna al-ghusli, hukum sampainya air di tengah mandi, ila jaufihi, di pertengahan mandi sampai air, sedang mandi dia sampai air, masuk air ke dalam rongga badannya, apa hukumnya itu? Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Sekali lagi ini kan, kita tuntaskan juga lah ini kapan nanti kita lanjutkan ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya kan, sebenarnya yang kita bahas ini sikitnya, tapi seperti itu. Itulah para ulama itu untuk memberikan pemahaman sampai sejelas-jelas, dirincinya begitu kan. Untuk apa? Supaya kalau ada pertanyaan terkait dengan seputar yang membatalkan itu, kita bisa sudah menjawabnya dengan perincian yang sudah disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau menelan ludah batal tidak? Bingung nggak kalau tak ada perincian kan begitu. Dengan begini, insyaallah kita lebih dapat memahaminya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah sampai sini saja dulu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.